Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dari kelas 11 MIPA 3 ingin mempresentasikan hasil tugas kami yaitu mengenai gerakan yang akan kami jalankan dan juga nanti akan ada sesi wawancara dengan siswa SMA 9 Tangerang. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Zahir. Kemudian ada Rizkia Ayas Ayodia. Lalu Halo. berikutnya ada Nur Muhammad Aldi. Lalu ada Muhammad Firdaus. Berikutnya ada Mustafa Habilillah. Kemudian ada Oktavian Bintang Firdaus. Dan yang terakhir ada Septiana Eka Persetia. Oke, kita langsung membahas atau mempresentasikan tentang hasil hasil kerja kami mengenai poster yang sudah ada di layar ini. Oke, jadi dalam sebuah gerakan kita tentu perlunya ada sebuah tujuan atau tekad apa yang ingin kita lakukan. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kami ingin melakukan sebuah gerakan, yaitu sebuah gerakan literasi yang kami beri nama atau kami beri slogan bersama buku Otak Menjadi Sehat. Nah, jadi yang seperti terlihat di sini ada juga gambar otak yang sedang mengangkat beban, yaitu bebannya berupa buku. Nah, maksud dari slogan ini adalah ketika kita membaca buku, maka kita akan menambah wawasan pengetahuan kita dan sudah pastinya membuat orang-orang itu menjadi cerdas dan memiliki masa depan yang cemerlang untuk membangun bangsa ini ya menjadi lebih baik lagi ke depannya. Oke, pada wawancara ini kita ingin mensurvei para siswa-siswi SMA 9 Tangerang tentang bagaimana minat mereka membaca buku, apakah tinggi atau cukup rendah dan jenis buku apa yang mereka baca gitu. Oke, jadi itulah penjelasan mengenai poster yang sudah kami buat. Sekarang kita lanjut ke bagian wawancara. Nama saya Raden Muhammad Sultan Habdari dari kelas 12 IPA 6. Nama saya Faras Ridwan dari kelas 10 MIPA 1. Oke, yang pertama adalah kalau kita berbicara soal membaca, biasanya kakak itu kalau membeli buku itu suka melihat dari covernya atau melihat dari sinopsis buku tersebut. Saya ini kalau melihat buku itu dilihat dari covernya dulu, Kak. Menurut aku yang lebih penting itu melihat sinopsisnya. Kalau mau milih buku ya, mau beli buku lebih ngelihat ke sinopsisnya dulu. Karena kalau misalkan kita ngelihat sinopsisnya dulu tuh bisa tahu dulu alur ceritanya, jalan ceritanya. Jadi bisa milah-milih itu bagus atau enggak jalan ceritanya. Karena cover nggak begitu penting. Kalau dalamnya bagus, cover yang nggak bagus, kan yang dibaca bukunya, bukan covernya. Dan yang kedua, kalau cuma boleh pilih di antara buku fisik dan e-book untuk dibaca seumur hidup, mana yang kamu pilih? Saya lebih pilih buku fisik karena agar mata itu nggak gampang minus juga, Kak, kalau di buku fisik itu. Buku fisik. Oh, Karena baik. lebih tahu aja gitu dalamnya kan. Kalau e-book kan kadang ada yang kayak nggak jelas gitu dalamnya. Kalau gue sih lebih ke e-book ya, karena lebih praktis. Kamu ini tim buku fiksi atau buku non-fiksi? Dan alasannya kenapa? Lebih ke tim fiksi. Kalau gue lebih ke fiksi, karena gue tuh tipikal orang yang kalau baca sesuatu pasti kayak masuk dunia khayalan aja gitu. Buku non-fiksi. Karena non-fiksi itu kayak lebih real gitu. Apa sih yang membuat kakak membaca? Bukankah di era saat ini audiovisual adalah sesuatu yang lebih diminati? Karena dengan membaca itu tuh bisa tertanam gitu Kak di otak. Karena dengan membaca buku itu kita bisa melatih daya ingat kita, pemahaman kita sendiri melalui bacaan kita sendiri. Mungkin iya ya, di era sekarang tuh orang banyak kayak dengerin sesuatu yang lebih praktis gitu daripada membaca. Sebenarnya itu dari diri kita sendiri aja sih. Kalau misalkan mungkin kita kayak nyari dalam satu sumber aja, pasti dari beberapa sumber termasuk buku. Kamu sendiri punya tips nggak sih atau cara tersendiri untuk kamu menyisihkan waktu untuk membaca buku gitu?
Saya setiap pulang sekolah itu selalu membaca buku. Kalau gue biasanya habis belajar ya. Belajar tuh kadang malam-malam. Kalau aku sendiri sih, misalnya lagi lagi banyak banget tugas gitu kan, terus kayak bosan terus-terusan baca buku pelajaran. Jadi aku memilih untuk baca buku itu. Ada nggak sih quotes atau kalimat favorit dari sebuah buku yang pernah kakak baca? Quotes. Apa ya? Oh, ada satu dari bukunya Raditya Dika kalau nggak salah. Itu dikutip ya. Jadi kamu boleh patah hati, tapi jangan tutup hati kamu. Gitu. Kejar dulu penciptanya, baru kejar ciptaannya. Jadi itu isinya tuh kayak kejar dulu Tuhannya, atau enggak taat dulu ke Tuhannya, baru cintai makhluknya, kayak gitu, Kak. Oke, apakah ada tips khusus untuk mengatasi rasa bosan ketika kamu baca buku? Nggak ada sih Kak tipsnya Kak, karena saya selalu senang membaca buku itu. Kalau gue tuh tipe yang auditori ya, jadi bisa dengerin musik sambil baca buku. Memilih buku, misalnya kan ada 3 macam buku, terus kan misalnya sinopsisnya itu hampir sama kan. Nah itu bergantian aja Kak, biar nggak bosan. Kamu boleh bayangin kamu tuh tertinggal di suatu pulau yang terdampar gitu. Pulau yang mungkin bikin kamu nggak punya apa-apa selain satu buku. Mungkin kamu bisa bawa satu buku aja ke sana gitu. Kira-kira buku apa yang ingin kamu bawa untuk menemani kamu di pulau kecil sebagai orang yang terdampar di sana? Buku tentang sejarah-sejarah gitu sih Kak. Kayak misalnya sejarahnya Harry Potter gitu. Gue sih lebih buku kayak isinya kebanyakan kata-kata aja sih, bukan kayak menghibur, iya juga menghibur. Coba berikan pesan-kesan kamu kepada para pemuda untuk para pemuda ini di bangsa sekarang tentang buku dan perspektif kamu tentang membaca. Untuk anak-anak muda atau anak-anak remaja, jangan lupakan budaya membaca, jangan kebanyakan main HP. Kalau mau main HP, nontonnya yang penting-penting aja. Pandangan saya tentang membaca itu sangat penting banget sih Kak. Karena kan yang tadi itu, jadi kalau misalnya baca dikit aja itu tertanamnya kan terus-menerus ya. Harusnya membaca buku itu di era sekarang itu memberi baik sekali manfaat. Remaja-remaja itu harusnya senang membaca buku. Kenapa? Karena baik sekali manfaatnya. Salah satunya itu meningkatkan daya ingat. Ketika sedang membaca, otak tidak hanya menguraikan kata-kata yang kamu baca. Dengan membaca, neurobiologis memproses gambar maupun ucapan yang muncul. Ketika kamu membaca, bagian otak yang mengatur penglihatan dan bahasa bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang kamu mengerti dan lebih mudah untuk diingat. Menurut saya sebenarnya itu dimulai dari kita sendiri ya, yang mau gerak untuk mulai membaca. Karena kan tanpa buku juga dunia pembelajaran pasti terasa kayak hampa gitu.